Horas. Memang penasehat yang saya hormati, para ketum, para nasiomi itu, bahwa dari partainya abang lah, dan juga Bang Damis Pesariku, Sekum, moderator, dan saudara-saudara semua yang saya hormati, yang tergabung dalam komunitas wartawan Kristen. Terima kasih undangannya dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama, tentu harus dikoreksi dulu bahwa saya belum calon gubernur, masih bakal baru, masih tidak mau dijahit dulu. Mau dijahit ini kan butuh dukungan, butuh doa, kan kira-kira gitu. Jadi kan sekarang di framing gitu, bahwa ini kesini, ini kesini, ini kesini gitu. Yang framing ini media-media yang saya lihat juga sudah menguasai daerah, menguasai topografi daerah tersebut, seolah-olah media itu mengatur bahwa ini yang cocok jadi gubernur, bahwa ini yang cocok jadi presiden, ini yang cocok jadi menteri gitu. Nah, ini yang terkadang kita lihat belakangan ini framing itu makin tidak sehat. Kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa di perwakilan ini juga media warta Kristen ya, objektif untuk selalu melihat, karena ini persoalan masa depan 5 tahun yang akan datang. Persoalan 5 tahun. Semua rata-rata calon pemimpin atau bakal calon itu mengatakan mau bangun. Semua rakyat. Tetapi caranya bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Gagasan ide itu apa? Sudah bisa dipertanggungjawabkan secara jejak rekam. Yang kedua sudah bisa dipertanggungjawabkan belum secara akademisi. Nah, kalau dua-duanya bisa, ya saya pikir negara ini butuh pemimpin yang punya totalitas, punya konsep, dan ya seni-seni dalam melaksanakan tugas tugasnya harus sedikit juga seni otoriter, seni yang dalam melaksanakan visi misi itu, karena tidak boleh ditawar-tawar ya. Jadi mungkin juga maka saya juga semangat hadir di sini agar juga tidak hanya media saudara-saudara, tapi juga mungkin media sosial. Kalau memang ada keinginan kita bersama membangun Sumatera Utara yang lebih baik, semua urusan uang tunai bisa kita ubah menjadi semua urusan masyarakat harus tuntas. Jadi saya pikir inilah saatnya. Ayolah kita bekerja sama, kompak kita. Ya. Yang kedua tentu tidak jauh beda apa yang saya kerjakan di Kampung Utara ya. Mau dimanapun saya cara berpikirnya begitu. Kita harus kembali juga tadi bahwa dalam membangun sebuah daerah, tetapi juga yang paling utama harus kita selesaikan dalam infrastruktur dan sebagainya. Konektivitas, mungkin skup kabupaten, ya konektivitas dusun, konektivitas desa, kecamatan. Sehingga memperlancar semua arus komoditi, arus perekonomian. Itu harus. Sebagus apapun sebuah desa, tapi ketika tidak ada jalur, tidak bisa terbuka akses, maka kekayaan alam desa itu tidak akan bisa kita manfaatkan atau dimanfaatkan oleh warga desa itu untuk kemajuan. Yang kedua tentu di sektor pertanian. Karena DNA Sumatera Utara itu adalah bertani. Di bertani yang tentu modern, tidak lagi bertani tradisional, modern, mekanisasi pertanian, hilirisasi,
combine harvester, ngambil padi sudah pakai mesin antar ke mesin antar langsung taruh ke truk antar lagi ke mesin, udah keluar beras dalam tempo 1 jam 2 jam bisa jadi beras, tidak lagi dijemur, tidak lagi dipukul-pukul. Ini harus ke depan harus kita kerjakan. Artinya produksi yang selama ini kita minus sehingga harus impor beras dengan luas tanam katanya sudah berkurang 1 juta hektar, apa iya cek dulu gitu. Ya kan? Kalau berkurang berarti tingkatkan produksi, mekanisasi dan lain sebagainya. Saya pikir hal-hal seperti itu. Terkadang kita ini selalu debat di soal itu, tapi solusi seperti apa susah, ego. Kemudian juga itu terkait juga dengan jaminan harga, hilirisasi itu harus dioptimalkan. Kemudian di sektor kesehatan, banyak daerah-daerah di Sumatera Utara yang padat penduduk, tapi pelayanan masih bersifat mustu. Seharusnya puskesmas itu skopnya adalah kecamatan. Tapi kalau misalnya penduduknya sudah di atas katakan 10.000, beberapa RT ya sudah harus ditingkatkan menjadi puskesmas seperti itu. Jadi jangan patokannya kecamatan, tapi jumlah penduduk. Dan harus 24 jam melayani. Harus ada ruang darurat. Sehingga minimal klaim BPJS itu tidak lari keluar Sumatera Utara, tapi bisa berputar di Sumatera Utara. Maka sarana prasarana puskesmas dan rumah sakit itu juga harus kelasnya bagus, Pak Jodoh. Dan itu tidak hanya misal pertanyaannya kita di praktekkan teori. Praktiknya saya sudah katakan di Tapung Utara saya kerja semua mekanisasi APBD tiap tahun saya kerja. Kemerdekaan desa, infrastruktur, konektivitas, rumah sakit, pelayanan, dokter spesialis harus saya buat lebih besar dari Kota Medan sehingga dokter spesialis bisa mau utuh sarana prasarana. Nah, konteksnya juga begitu. Orang lari ke Penang, lari ke Singapura, ya, dibajak aja ke dokternya, taruh dia dalam balik itu. Nah, punya kita spesialis yang kelas internasional aja. Nggak lari lagi masyarakat kita keluar negeri berubah, kira-kira gitu. Perkebunan juga itu jadi perhatian kita, tetap konsepnya hilirisasi. Nah, kemudian yang salah kelautan, ya bagaimana laut Papua Raja Ampat, lautnya apa itu Labuan Bajo itu menjadi pilot project contoh blueprint lautnya Sumatera Utara, mengembalikan lingkungan lautnya zaman dulu mungkin barangkali ya, kerusakan laut pantai timur, pantai barat itu udah karu-karuan. Padahal laut di Papua Raja Ampat mungkin di Nias masih ada 3/4 masih nabati, sangat natural. Nelayan bisa hidup dengan baik, lingkungan bisa kita jaga, kesehatan bisa kita jaga. Kalau kebanyakan juga sampah kotor itu laut, itu kan mengandung sianida. Apalagi banyak mangrove itu, banyak udang di situ. Masuk lagi sampo-sampo, sabun, udang makan air yang sudah mohon maaf tidak sehat tadi, kita makan itu kena juga, bisa mengganggu genetika kita. Nah, itu dampaknya luar biasa. Nah, itu juga harus kita kembalikan. Kemudian pemberlakuan tanah adat dan wilayah, saya pikir juga itu menjadi
Karena kita banyak masyarakat kita di Sumut itu bertani tapi tidak punya lahan, tapi dia bertani dari hutan. Yang notabene hutan itu milik negara. Maka harus kita pastikan melalui perda hutan itu jadi milik rakyat, tidak lagi milik negara. Sehingga sampai akhir kiamat rakyat kita itu tetap bisa nyaman mendapatkan hidup dari hasil hutan seperti itu. Maka kalau ditambut itu sudah saya kerjakan. Artinya apa yang saya bicarakan ini sudah saya kerjakan. Dan dampaknya 2023 kalau dilihat mungkin data BPS ya, saya dapat laporan dari kepala BPS bahwa penduduk Tambun Utara cenderung tambah, tapi kemiskinan berkurang, pengangguran berkurang, pertumbuhan ekonomi tetap naik, dan yang paling buat saya seperti itu adalah kalau kesenjangan sosial makin mengecil, itu yang positif menurut saya pertumbuhan ekonomi. Yang seperti apa negatif? Kalau tumbuh ekonomi, tapi disparitas makin melebar, itu negatif. Nah, saya nggak tahu Indonesia seperti apa, provinsi-provinsi atau kabupaten. Bagaimana melakukan itu? Tentu itu yang saya lakukan kita kelompok tadi, kemerdekaan desa, mekanisasi pertanian, perlindungan terhadap petani, infrastruktur jalan jembatan, itu investasi yang 3-4 tahun berdampak kepada tadi kekuatan ekonomi masyarakat. Jadi karena memang politisi ini selalu instan, banyak istilah pemimpin investasi, kasih bansos, kasih gratis gitu. Biar kepilih lagi. Nah, itu barangkali beberapa hal. Tentu tadi urusan pendidikan, ini saya harus sampaikan. Kalau ada seorang bupati atau gubernur bicara tentang konsep pendidikan, ya, itu saya pikir harus pahami dulu bahwa aturan-aturan di bidang pendidikan itu sudah langsung diatur oleh pemerintah pusat ini. SD, SMP milik kewenangan bupati wali kota, SMA gubernur, udah dibagi biar ada rakyatnya katanya. Lucu negaranya. Kemudian universiti atau akademi ditarik ke kementerian. Nah dulu saya 2014 bupati, itu masih melekat itu semua saya pegang. Akademi kebidanan, akademi perawat, SMA, SMP, SD. Saya langsung buat blueprintnya itu. SMA saya tetapkan SMA 3 tahun itu SMA unggulan. SMP berdapil, kita ada 5 dapil, 1 unggulan, berdapil 1 unggulan SMP. Tiap kecamatan SD 1 unggulan. Akademi saya sudah buat blueprintnya nama Akbar ini. Bagaimana nih kita tingkatkan menjadi sekolah tinggi. Tapi bubar semua sejak 2018. Masuk lagi istilah zonasi. Zonasi ini kayak SMP 3. Saya sudah buat itu sampai 2017 dan menghasilkan itu sampai lebih dari 100% masuk perguruan tinggi. Ada yang 115%. 15% itu 3 pilihan dapat. 3 pilihan. Dan itu terbaik semua. Karena dulu saya buat SMA 3 ini, asramanya sudah mau saya bangun, semua guru terbaik itu saya testing, masuk di situ ngajar, saya tambahin insentif, tambah 1 bulan gaji. Jadi guru-guru yang mohon maaf, yang semua cerdas-cerdas saya taruh di situ, saya tambahin gajinya. Maka menghasilkan lagi 2016 dan 115%, 2017 mungkin. Tapi ini semua bubar. SMA 3 sekarang menerima murid itu 90% lingkungan sekitar masuk ke situ. Yang bandel, yang baik satu halaman, cerdas sama kurang cerdas satu halaman. Dampaknya kan cuma itu, bolak-balik digeser. Nah kalau misalnya sekolah unggulan, kelas unggulan, tetap juga. Akhirnya yang terjadi adalah kapitalisme dalam dunia pendidikan. Negara tidak punya lagi sekolah unggulan. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu, ya tadi
satu sekolah dengan regulasi, dengan aturan, dengan anggaran, tetap jadinya kelas-kelas unggulan dalam sebuah sekolah, tapi SMA unggulan kita buat, tapi kelas-kelas yang unggulan kita pisah. Yang kelas 1A sampai kelas A, B, C, D itu kelas unggulan. Nah, sisanya non unggulan. Tapi ini non unggulan bukan berarti di marginalkan, ini tidak. Ini barangkali nggak suka matematika, nggak suka hisab. Dia sukanya main tinju, main bass, main gitar. Suruh orang psikologi itu kemana itu anaknya? Wah, sukanya dia itu main bola, ya sudah. Siapa yang suka main bola, siapa yang ini, siapa yang ini, siapa yang ini. Klaster, sehingga itu. Kalau dipaksa dia belajar matematika sampai segala-galanya itu stres nanti itu. Hanya jadi badan dia jauh. Ya kayak kau dulu lah. Gak suka matematika, ini dipaksa suka matematika, kabur ya dari kelas. Nah, itu nggak bisa lagi zaman sekarang. Dan juga beasiswa itu sejak 2018 beasiswa tak boleh lagi dari APBD, baik provinsi, baik kabupaten. Sebelumnya boleh. Maka saya buat memang penasihat dulu. Visi-visi itu kan nunggu SDM. Tapi karena aturan itu semua, waduh ini kita bilang bohong lagi awal ini kan itu. Akhirnya saya memanfaatkan BLK, Balai Latihan Kerja, melatih yang orang-orang di situ bisa ke Jerman, ke Jepang, bisa jadi tukang salon. Nah kemudian CSR semua yang mohon maaf bisa bikin kegiatan-kegiatan penunjukan langsung itu tidak ada lagi, semua saya tarik itu untuk beasiswa. Ya kalau kita tuh ngomong misalnya ke rakyat sudah tidak boleh APBD untuk beasiswa lah, tak tahu-tahu tuh rakyat itu apa APBD. Tahunya kenapa ada dulu 2017, kenapa ada 2016, kok sekarang nggak ada? Udahlah, harus kita relakan. Ini yang kembali ke sini. Ini. Kita punya ini tapi tidak punya ini. Bahaya. Tapi punya ini juga tapi nggak punya ini bahaya juga. Hah? Cenderung pembohong dan pengkhianat. Anda nggak tahu apa-apa. Saya nggak tahu siapa itu. Saya tahu lah itu siapa. Nah itu mungkin dari saya, rekan-rekan wartawan. Kenapa saya sebut rekan-rekan wartawan? Karena kita masih sama-sama wartawan. Saya cuma wartawan, bagaimana yang sukses jadi pejabat. Sebenarnya nggak ada. Semua kita sukses. Saya cerita ini, mungkin Tuhan memberikan saya kepercayaan jadi kepala daerah itu karena badan tenaga pikiran itu sanggup. Nah, mungkin kalau si Rio jadi kepala daerah bisa stres, marah, misal satu komen aja ya, tak benar itu si Rio itu, keluar lagi kata-kata dari kandang domba atau dari kandang apa, wow bisa, stroke ya. Artinya apa? Kita ini ditempatkan di bidang masing-masing itu sudah sesuai dengan kemampuan batin dan pikiran. Nah, tinggal kita menjadi pelopor di bidang itu atau tidak, akan kira-kira begitu. Ya kita, saya pikir bisa pelopor dan semua bisa menjadi pelopor. Artinya ketua, kepala, bukan ekor. Kira-kira begitu. Nah, itu mungkin dari saya. Terima kasih buat kita semua. Mereka.